Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kita bersyukur jika pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, walaupun kita lewat sosial media, kita lewat YouTube, kita bisa bertemu, kita bisa beribadah bersama. Itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita, karena penyertaannya sepanjang malam kita sudah disertai, kita sudah diberkati, sehingga pagi hari ini kita boleh bangun kembali dengan keadaan sehat. Nah adik-adik, kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu dari Terbit Matahari. Lebih lanjut lagi, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami di dalam kami istirahat sepanjang malam hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami kembali. Tuhan sudah izinkan kami untuk kami bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati kami. Bapa, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih jika kami Tuhan izinkan untuk bertemu dengan teman-teman kami, walaupun lewat sosial media, lewat YouTube ataupun lewat Zoom. Tuhan, kiranya apa yang kami bangun bersama pada pagi hari ini, Tuhan berkenan memberkati kami, sehingga ibadah yang kami bangun pada hari ini Tuhan boleh membawa berkat damai sukacita di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum di dalam ibadah seperti sudah semestinya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian baca kitab suci.
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang penuh dengan kasih, pada pagi hari ini kami datang kembali kepadamu dengan segala ucapan syukur kami ya Tuhan. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami renungkan bersama Tuhan boleh Kau materaikan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Kak Yayu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan berkati. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan Tuhan bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi biarlah semua terjadi atas kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Silakan Kak Yayu untuk menyampaikan firman-Nya. Selamat pagi adik-adik Pratama GKJW Sidoarjo. Yuk, sekarang setelah tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, kini saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Yuk, disiapkan Alkitabnya dulu, Kak Yayu tunggu, karena nanti kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Semua sudah siap dengan Alkitabnya? Yuk, kita buka di Filipi 2. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai 11. Filipi ada di perjanjian baru. Sudah ketemu semua? Pinter. Yuk, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik dan yang mengasihi kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kembali kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar tentang firman Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa menjadi anak-anak yang mampu menghormati hadirat Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya firman Tuhan masuk ke dalam hati kami, menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yuk, sekarang kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Yuk, sudah siap ya? Yuk kita mulai dari ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk merendahkan hati seperti Kristus. Apa sih rendah hati itu?
rendah hati. Yuk kita akan belajar bersama-sama. Nah, dari firman itu tadi yang sudah kita baca, judulnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, nah sekarang Kak Ayu mau bertanya ini ya. Adik-adik tahu tidak raja? Pasti tahu ya, raja itu adalah seseorang yang sangat berkuasa di suatu negara atau kerajaan. Ya, apa sih tugasnya raja itu? Apakah dia membuka pintu gerbang? Oh, tidak. Terus apa tugas raja? Apakah dia membersihkan kebun istana? Oh, tidak juga. Terus tugasnya raja apa? Betul sekali. Tugasnya raja itu adalah memerintah. Dia memerintah kepada semua abdi dan hambanya untuk melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Jadi, di sini raja itu tidak mengerjakan apa-apa. Dia hanya memerintah. Nah, kita akan belajar ada seorang raja. Namun raja ini lain dari raja-raja yang lain. Raja ini sangat istimewa. Raja ini sangat mulia. Karena daerah kekuasaannya tidak hanya di suatu negara atau di suatu kerajaan, tapi wilayah kerajaannya meliputi seluruh dunia. Seluruh dunia ini baik yang ada di bumi ataupun yang ada di planet-planet lain seperti misalkan planet Mars, planet Jupiter, bahkan di bulan atau di matahari, baik itu di surga atau di neraka. Raja ini memegang kuasa atas segala dunia dan segala alam raya. Siapakah nama raja itu? Siapa? Betul. Nama raja itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini adalah raja di atas segala raja. Dan raja inilah yang nanti akan kita dengarkan kisahnya pada hari ini. Apa yang membuat raja ini istimewa? Ya, karena seperti yang kita sudah kayak diceritakan tadi, bahwa raja itu kan tugasnya memerintah. Namun raja yang satu ini tidak hanya memerintah, tetapi dia juga melaksanakan apa yang dia perintahkan. Ketika raja ini berfirman bahwa kita harus mengasihi sesama, maka dia pun juga mengasihi sesama. Nah, dalam gambar ini bisa dilihat bahwa Tuhan Yesus yang tadi berpakaian seperti seorang raja, dia pun juga mampu untuk melaksanakan perintahnya. Ketika dia memerintahkan kita untuk saling menolong, saling mengasihi, Tuhan Yesus pun melakukannya. Dalam gambar ini, Kak Yayu ambil contoh, Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang buta. Nah, saya lihat di sini ya. Jadi, Tuhan Yesus tidak hanya memerintah saja. Tidak hanya memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Ayo kasihilah sesamamu. Tuhan Yesus tidak hanya memerintah, tapi dia pun juga melaksanakan apa yang dia ucapkan. Contohnya lagi, nah ini Tuhan Yesus yang juga raja,
Dia juga memposisikan diri sebagai seorang yang melayani. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita harus saling melayani, saling mengasihi, di sini pun juga Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Di sini terlihat dalam gambar bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus pun juga melayani para murid. Jadi meskipun seorang raja, Tuhan Yesus tetap melayani sesamanya. Kemudian juga Tuhan Yesus yang seorang raja, dia juga selalu mengerti apa yang menjadi beban kita. Misalkan kita sedang sedih, misalkan kita sedang sakit, Tuhan Yesus akan selalu ada bersama dengan kita. Meskipun tidak terlihat secara fisik, tidak nampak seperti Kak Yayu seperti ini ya, tetapi Tuhan Yesus akan selalu mendampingi kita di dalam roh. Jadi jangan pernah takut. Nah, seperti contohnya ini. Nih ya, ada seorang anak yang sakit, dia menggunakan kursi roda. Ya, kemudian Tuhan Yesus datang dan menghiburnya. Nah, bisa dilihat dalam gambar ini ya. Tuhan Yesus memeluk, menghibur, dan mengasihi anak-anak. Jadi, kalau Tuhan Yesus menghibur, mengasihi anak-anak yang ada di dalam gambar ini, pasti Tuhan Yesus juga mengasihi dan menghibur adik-adik Pratama GKJW Sidoarjo. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang raja yang istimewa. Tidak hanya memerintah, tetapi dia juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mendampingi kita, menghibur kita, menyembuhkan kita, menolong kita. Nah, itulah arti dari kerendah hatian Tuhan Yesus. Jadi meskipun dia seorang raja yang agung, tetapi dia juga mau melayani orang lain. Jadi tidak hanya memerintah, tidak hanya menyuruh orang lain, tetapi dirinya pun juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dia perintahkan. Nah, sekarang kita akan belajar meniru bagaimana Tuhan Yesus bisa rendah hati. Nah, apa yang harus dilakukan? Adik-adik dan juga Kak Yayu bisa meniru kerendah hatian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Bagaimana aku bisa rendah hati? Apakah aku harus merendahkan diri sampai badanku nempel di tanah? Tidak. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sifat rendah hati meniru Tuhan Yesus. Ya, apa contohnya rendah hati itu? Misalkan adik-adik sekarang kan tidak sekolah ya, masih sekolah dari rumah. Nah, ketika bangun pagi, mengucapkan salam pada mama, pada papa, pada kakak. Selamat pagi kakak, bangun tidur gitu ya, selamat pagi kakak, selamat pagi mama. Itu juga merupakan sikap rendah hati. Terus apalagi? Wow, ketika kita bertengkar dengan saudara kita, dengan adik atau dengan kakak kita, apakah itu merupakan sikap yang rendah hati? Oh, tidak. Itu sikap yang sangat egois. Ya, nih. Berebut mainan, bertengkar. Itu bukan contoh sikap rendah hati. Sikap rendah hati bisa kita
terapkan ketika kita mengalah. Ketika kita hanya punya satu mainan, tidak usah berebut. Kita ajak adik atau kakak kita, yuk main bersama. Saling mengalah, itu merupakan sikap rendah hati. Kemudian ketika kita tahu bahwa kita salah, kita minta maaf terlebih dahulu. Itu juga sikap rendah hati. Terus apalagi? Wow, ketika ada orang yang meminta maaf kepada kita harus memaafkan juga. Itu contohnya sikap rendah hati. Nah, sekarang untuk mengakhiri firman Tuhan ini, Kak Yayu mau ingatkan bahwa ada buah loh yang sangat rendah hati. Apa buah itu? Buah itu namanya buah tomat. Nah, seperti ini buah tomat nih. Buah tomat ini biasanya mama-mama suka bikin sambal sama buah tomat ini. Atau kalau misalkan buah tomat ini di jus, sehat dan juga lezat. Apa hubungannya buah tomat dengan rendah hati? Nah, buah tomat ini punya singkatan yang memberikan contoh rendah hati. Tomat. To. Itu singkatan dari tolong. Ya, ketika kita memerlukan suatu bantuan, jangan lupa deh katakan tolong dong, gitu ya. Jangan, ambilkan sesuatuku. Dek, ambilkan aku minum. Oh, no, itu bukan sikap rendah hati. Sikap rendah hati bisa disampaikan dengan tolong dong, ambilkan aku minum. Itu ya. Tomat. Tolong. Maaf ya, aku sudah merusakkan mainanmu. Maaf ya, aku tadi menyobekkan bukumu. Maaf. Itu juga merupakan contoh dari sikap rendah hati. Nah, tomat, tolong, maaf, T-nya terima kasih. Jadi ketika kita menerima bantuan atau menerima barang, menerima hadiah, jangan pernah lupa ucapkan terima kasih. Jadi rendah hati hari ini diwujudkan dalam buah tomat. Tolong, maaf, terima kasih. Yuk, jangan lupa ya. Tomat, tolong, maaf, terima kasih. Agar anak-anak Pratama GKJW Sidoarjo menjadi anak-anak yang rendah hati seperti Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik, persembahannya dimasukkan di dalam amplop ya. Nanti dititipkan kepada orang tuanya masing-masing. Nah, di dalam kita mempersembahkan persembahan kali ini akan diiringi sebuah pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersuka.
kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa, dan kita juga akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk gereja, untuk kita semua warga jemaat dan adik-adik. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan di dalam sekolahnya sehingga boleh menciptakan prestasi-prestasi yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami membawa persembahan kami yang sudah kami persiapkan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menyucikan dan menerima persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan jemaat-Mu di GKJW Jemaat Sidoarjo. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau semakin melimpahkan berkat buat kehidupan kami semuanya. Bapa yang penuh dengan kasih, kami pada saat ini juga berdoa, kami naikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong kami. Engkau memberkati Bapak Presiden kami. Kiranya Tuhan memberikan berkat roh hikmat kebijaksanaan, sehingga Bapak Presiden kami mampu memimpin bangsa ini dengan penuh kearifan ya Bapak. Pulihkan keadaan bangsa kami, baik secara material, spiritual, maupun sosial ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh menuju bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, GKJW Jemaat Sidoarjo. Kiranya Tuhan Kau juga memberkatinya. Apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, kiranya juga Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Berkati Bapak Pendeta Kristanto sebagai gembala di GKJW Sidoarjo. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, roh kesabaran, sehingga mampu mengembalakan kami dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih dalam tahap belajar ya Tuhan. Baik yang sudah mulai belajar di sekolah ataupun secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau tetap memberikan semangat kepada mereka, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita buat anak-anak kami Tuhan, semuanya boleh terwujud karena campur tangan Tuhan. Berikan kami semuanya kepandaian, akal budi, sehingga kami mampu menjadi anak-anak yang penuh dengan hikmat, anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua, bahkan anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara, terlebih menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Engkau ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Apa yang menjadi harapan kami, Tuhan boleh tolong dan berkati. Di dalam kuasa nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, sekarang setelah kita mengumpulkan persembahan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tentang rendah hati, Kak Yayu punya satu tugas untuk adik-adik. Tugasnya apa? Tugasnya sangat menyenangkan. Apa tugasnya? Yuk, kita akan menuliskan contoh-contoh sikap rendah hati di dalam sebuah kertas. Kertasnya boleh pakai kertas yang warna-warni, boleh pakai kertas putih, boleh pakai kertas merah, boleh pakai kertas biru, boleh pakai kertas warna pink, terserah. Kemudian kertas ini dibentuk hati cinta gitu ya. Nah, di sini kemudian dituliskan contoh-contoh sikap rendah hati. Seperti apa tadi? Jangan lupa ya. Tomat, tolong, maaf, terima kasih. Atau mungkin adik-adik punya sikap rendah hati yang lain. Misalkan, apa
ya aku yang rendah hati ya? Oh iya, aku akan memaafkan temanku yang bersalah kepadaku. Atau misalkan, aku mau berbagi mainan dengan adikku. Itu juga merupakan contoh-contoh sikap yang rendah hati. Yuk ditulis di dalam kertas yang dibentuk hati. Setelah selesai, foto, kemudian dikirimkan ke kakak-kakak pamong di masing-masing KRW. Nanti tugas adik-adik, pekerjaan adik-adik akan ditayangkan di ibadah berikutnya. Seneng kan? Loh, itu tugasku, itu tugasku. Nah, Kak Yayu yakin adik-adik Pratama GKJW Sidoarjo merupakan anak-anak yang top dan juga rendah hati. Yuk, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Yuk, tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah banyak belajar tentang firman-Mu. Tolong ajari kami Tuhan untuk boleh bersikap rendah hati meniru Tuhanku. Ya Tuhan, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami yakin dan percaya persembahan ini kami kumpulkan dengan penuh rasa sukacita. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang mempersembahkan dengan sukacita. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh belajar tentang rendah hati. Dan ajarlah kami untuk boleh rendah hati dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut hari ini dalam berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik dan selamat menikmati hari Minggu ini. Yuk.